Ayo kita bikin salah satu hack TikTok buat dessert cuman pakai satu alat doang. Bener banget, kita tuh cuman perlu satu pan ini. Tenang aja, di resep ini tuh kalian gak perlu oven, gak perlu mixer, literally cuman perlu pan doang. Cara buatnya juga super simple banget. Setelah kita hancurin 2 buah pisang yang udah matang, lanjut kalian masukin aja semua bahan yang udah aku tulis di layar juga. Nah ini kita tinggal mix aja sampai semua bahannya tercampur rata. Kalau udah, lanjut kita akan masak kuenya di api kecil selama kurang lebih 30 menitan. Make sure apinya itu beneran kecil supaya nanti bagian bawahnya itu nggak gosong. Nah kalau udah matang, lanjut kita tuangin fresh milk. Ini tujuannya supaya nanti cake-nya itu lebih moist, dan biar makin enak tambahin juga milk chocolate as a topping. Nah setelah itu ini kita tinggal tutup dan tunggu selama kurang lebih 3 menitan. And finally ini dia kue pisang coklat yang udah jadi. Asli ini tuh wanginya enak banget. Ini tuh tipe cake yang teksturnya padat tapi lembut banget. Dan karena ini tuh tipe cake yang less sweet, milk coklat di atasnya tuh bantu rasanya jadi balance banget. Menurut aku ini worth to try, especially buat kalian yang lagi ada stok pisang matang di rumah tapi bingung mau dibuat apa. Hari ini ayo kita bikin garlic butter prawns yang cara buatnya super simple dan rasanya seenak itu. Dijamin deh kalau kalian recook resep ini, kayaknya ini bakal jadi salah satu menu andalan kalian kalau lagi pengen udang. So langsung aja, setelah kita bersihkan udangnya, lanjut kita marinasi menggunakan jeruk nipis selama kurang lebih 30 menitan. Lanjut, di sini kita butuh setengah buah bawang bombay. Ini kita tinggal iris tipis aja. Kalau udah, sekarang lanjut kita masak bawang bombaynya sampai wangi dan sedikit layu. Next, ini dia kunci enaknya, wajib banget pakai perbawangan dan butter yang agak banyak. Ini kita tinggal masak aja sebentar. Setelah itu lanjut kita masukin udang yang tadi udah dimarinasi. Setelah itu lanjut kita masak udangnya sampai benar-benar matang. Jangan lupa juga tambahin seasoningnya. Dan udah deh gitu doang. Ini kita tinggal aduk aja sampai bumbunya meresap ke si udangnya. Setelah itu bisa langsung kalian sajiin bareng nasi anget. Seriusan, ini tuh pas baru matang wanginya enak banget. Bumbunya sih emang kelihatan simple banget ya. Tapi kalau udah garlic dikombinasiin sama butter, wah udah deh. Rasanya udah nggak perlu diraguin lagi. So daripada ngiler, mending langsung aja recook di rumah sekarang. Kalau kalian ngikutin perjalanan Cravy Bakes dari awal, pasti kalian tahu kalau kita tuh lumayan jarang buat launch menu baru. Karena sebelum kita beneran yakin buat launch menu baru, biasanya kita tuh harus trial berkali-kali dulu sampai nemuin resep yang pas dan oke gitu buat di launch. Nah setelah sekian lama R&D dan udah nemuin resep yang pas, hari ini aku udah excited banget buat ngenalin kalian salah satu menu terbaru kita. Ini tuh salah satu menu yang belakangan ini lagi lumayan happening juga. Nama menunya itu adalah Scoopable Cookie. Basically ini tuh adonan cookie OG kita yang sebelumnya pernah launch juga. Tapi kali ini kita bake-nya itu di dalam cup plus kita kasih filling yang super banyak banget. Nah untuk variannya sementara ini kita tuh baru ada OG, Nutella, dan Dubai Pistachio. Untuk cara panggangnya juga ini kita bedain. Kita tuh nggak buat overcook karena kita tuh emang pengen bikin versi yang lebih indulgent. Jadi nanti waktu di sendok itu dia jadi bener-bener lumer, soft, dan fudgy banget kayak gini nih. Selain itu beberapa bahan juga kita pilih yang paling premium supaya nanti cookiesnya itu lebih wangi, rich, dan moist juga. Jujur, ini tuh tipe dessert yang sekali coba kayaknya agak susah ya untuk berhenti. So, buat kalian yang penasaran sama rasa dan teksturnya dan pengen cobain juga, cus langsung aja check out sekarang. Setiap habis Idul Adha, kulkas tuh pasti penuh sama yang namanya daging kurban. Dan jujur aja, sekarang aku tuh lagi di fase bingung mau dimasak apa lagi. Karena pengennya tuh dimasak yang enak, tapi juga nggak mau yang ribet pastinya. Nah, pas banget, aku tuh baru aja nemuin resep viral nasi kebuli rice cooker ala Angga. Nah, awalnya aku kira bakal ribet, karena kan kebuli tuh identik sama yang banyak rempah gitu kan. Tapi ternyata nggak sama sekali, karena ini tuh definisi masak tinggal cemplang-cemplung doang. Terus aku tuh pakai Royco bumbu dasar mix and match yang opor sama rendang ini. Jadi udah nggak perlu tuh yang namanya nyiapin bahan bumbu sendiri. Ini sih tipe masakan yang cocok ya sama aku sekarang, karena tinggal prepare bentar terus rice cooker deh yang kerja. Oke, setelah kita masak 1,5 jam, ini dia hasilnya. Wow, ini begitu dibuka wanginya langsung nyebar satu dapur. Dan kalian harus lihat nasinya, ini tuh bumbunya nyerep banget. Ini tuh dagingnya jadi gurih dan juicy gitu. Padahal bikinnya gampang banget, tapi hasilnya kayak masakan yang effort. Ini sih fix bakal jadi menu olahan daging kurban favorit aku sih. Kadang tuh ya yang kita butuhin cuma resep yang simple tapi hasilnya tetap enak dan comforting kayak gini nih. Nah, kalau kalian masih punya stok daging kurban di rumah, wajib banget coba recook nasi kebuli rice cooker ini pakai Royco bumbu dasar mix and match. Karena selain praktis, gampang, rasanya juga tetap kaya rempah dan proper.
Kalau lagi bingung mau masak apa tapi pengen tetap ada sayur-sayurannya, akhir-akhir ini aku tuh lagi sering banget bikin menu yang satu ini. Bahannya itu simple banget kok, dan masaknya juga nggak ribet sama sekali. Tapi entah kenapa tiap bikin menu yang satu ini, nasi tuh selalu habisnya cepet banget. Dan kali ini aku mau tambahin Kenzler bakso original supaya rasanya makin lengkap. Nah, ini kita tinggal tumis aja bawang merah dan bawang putih sampai wangi. Setelah itu baru deh kita masukin baksonya. Nah, ini kita tinggal aduk rata aja. Kalau udah lanjut kita masukin jamurnya. Nah, ini kita tinggal tumis sampai jamurnya layu. Setelah itu jangan lupa ditambahin seasoning sesuai dengan selera. Kalau rasanya udah pas, terakhir kita tinggal masukin aja tomat, daun bawang, dan cabenya. Dan lihat deh warnanya, ini tuh jadi kelihatan seger banget dan udah bikin lapar cuman dari tampilannya doang. Wanginya juga ini tuh udah kecium, enak banget. Tapi seriusan, ini tuh rasanya juga enak banget. Aku kira baksonya itu cuman jadi tambahan aja. Ternyata justru baksonya yang bikin rasa tumisannya tuh jadi lebih gurih. Nah, biasanya kan oseng jamur tuh udah enak sendiri ya. Tapi pas ditambahin bakso, jadi ada rasa gurih yang lebih keluar dan bikin nagih banget. Emang ya, kadang ide menu yang paling sederhana kayak gini justru malah jadi favorit di rumah. Dan oseng bakso jamur ini salah satunya. Pokoknya kalau lagi cari inspirasi menu rumahan yang gampang dibuat tapi rasanya bikin pengen nambah nasi terus, wajib banget cobain menu yang satu ini. Ini dia salah satu menu cemilan yang bisa kalian buat di rumah buat yang mau family time atau kumpul bareng teman. Nah, bahan utama yang kita perlukan itu adalah 4 butir kentang. Tinggal kita kupas kulitnya, terus kita potong dadu. Selanjutnya kita akan rebus kentangnya sampai benar-benar matang dan empuk. Oke, bahan selanjutnya yang kita perlukan itu adalah daun parsley. Ini kita tinggal cincang halus aja. Nah, balik lagi ke rebusan kentang yang udah matang. Ini kita tinggal halusin aja kentangnya, kemudian kita tambahkan beberapa bahan yang udah aku tulis di layar juga. Terus kita tinggal uleni aja sampai semua bahannya tercampur rata. Oh iya, untuk isiannya itu aku pakai keju mozzarella. Ini kita tinggal potong dadu aja. Setelah itu kita masukkan ke dalam adonan kentang yang tadi udah kita buat dan kita bentuk bulat seperti ini. Oke, last step, tinggal panasin pan dan tambahkan minyak secukupnya. Setelah itu kita akan goreng semua adonan yang udah kita buat tadi sampai matang dan golden brown. Nah, ini kita tinggal sajiin aja pakai chili sauce. Dan cemilan nonton kita hari ini udah jadi. Lihat kan, bahannya super simple banget dan cara buatnya juga gampang banget. Jadi cus, langsung aja coba recook juga di rumah. Ayo kita bikin salah satu dessert yang lagi lumayan viral di luar negeri. Nama dessertnya itu adalah dot cake. Jadi ini tuh kayak confetti cake tapi versi dessert cup. Nah, yang bikin beda nanti tuh bakal ada sesuatu di toppingnya. Jadi nonton aja sampai akhir. So, pertama di sini kita akan bikin base cake-nya dulu. Tinggal mixer gula dan telur, tambahin bahan kering, terus tambahin juga butter leleh, dan terakhir tinggal tambahin meses warna-warni kayak gini. Nah, ini tinggal diaduk rata aja, kemudian kita masukkan ke dalam loyangnya. Setelah itu kita akan panggang di suhu 150 derajat selama kurang lebih 40 menitan. Terus ini dia nih hasilnya setelah matang. Nah, ini kita tinggal potong aja dan masukin ke dalam wadah atau cup seperti ini. Setelah itu lanjut kita layer menggunakan buttercream. Lalu lanjut layer lagi menggunakan cake di atasnya. Nah, kalau udah, ini kita tinggal tambahin layer buttercream terakhir. Terus jangan lupa juga di scrap seperti ini biar lebih rapi. Dan ini dia bahan yang wajib banget ada, yaitu sprinkle yang super cantik ini nih. And finally, ini dia dot cake yang udah jadi. Surprisingly, ini tuh rasanya enak banget, tapi yang paling bikin seru itu adalah sensasi makannya. Kayak makan cake yang soft tapi ada crunchy-nya gitu loh. Kira-kira kalian setuju nggak kalau dessert ini kita jadiin salah satu menu dari Cravy Bakes? Ayo temenin aku bikin menu makan siang lagi. Nah, untuk menu kali ini aku tuh lagi pengen bikin oblok nila yang waktu itu sempat viral. Dan di sini kita pakai 1 ekor ayam. Untuk ayamnya di sini aku pakai ayam kampung. Nah, ini kita tinggal potong aja ayamnya menjadi beberapa bagian, sesuaiin aja sama selera kalian. Kalau udah lanjut, sekarang kita panasin pan, terus kita akan panggang ayamnya sampai dia setengah matang aja. Kurang lebih nanti looknya tuh akan seperti ini. Oke, lanjut. Untuk perbumbuannya di sini kita tinggal chopper kasar aja. Siapin juga irisan bawang merahnya. Setelah itu kita akan tumis bawang merahnya sampai wangi. Setelah itu baru deh kita masukin perbumbuannya. Nah, ini kita tinggal masak aja bumbunya sampai benar-benar matang. Kemudian masukin ayam, aduk sampai tercampur rata, tambahkan air secukupnya. Terakhir kita tinggal seasoning menggunakan garam, penyedap, lada, gula, dan air asam jawa. Nah, ini kita tinggal masak sebentar aja sampai ayamnya benar-benar matang. And finally, menu makan siang kali ini udah jadi. Dan lihat deh bumbunya, ini tuh ngeresep sampai ke dalam. Untuk rasanya dia tuh perpaduan antara gurih, pedas, dan ada sedikit seger dari asam jawanya. Pantes sih banyak yang bilang menu ini tuh enak, karena emang beneran senagih itu rasanya. Pokoknya udah deh, kalau kalian masih penasaran, save dulu aja resepnya dan jangan lupa recook juga di rumah.
Ayo temenin aku bikin menu baru Krabby Bakes. Yes, ini adalah menu yang di request beberapa dari kalian. Menu strawberry coklat yang sekarang udah bisa kalian order juga di Krabby Bakes. Nah, kalau mau bikin strawberry coklat yang enak, udah pasti dimulai dengan strawberry yang fresh. Jadi kita tuh pakai strawberry grade A yang fresh, kita pesan setiap harinya. Terus ini juga tipe strawberry yang juicy dan gak terlalu asam juga. Jadi beneran enak banget dimakan atau dipaduin bareng coklat lumernya kita. Kita juga pakai coklat premium yang creamy banget. Gak cuman manis doang, tapi rasanya itu balance dan bikin nagih banget. Ini tuh tipe dessert yang kalau udah coba sekali pasti bakal nagih terus sih. So, kenalin, ini dia strawberry chocolate cup by Krabby Bakes. Dan buat kalian juga pecinta Dubai Chewy Cookie kita, kalian juga bisa order plus Dubai Chewy Cookie-nya dan dijadiin topping kayak gini. So, kabar baiknya per hari ini menu ini tuh udah bisa kalian order. Jadi buat kalian yang udah ngiler dan penasaran sama rasanya, langsung aja check out di etalase aku. Kalau lagi craving mau makan dessert, daripada pusing-pusing mikirin mau makan apa, aku tuh biasanya bikin menu yang satu ini. Nah, nama menunya itu adalah pusang alias puding pisang. Terus bahannya juga simple banget, cuman 3 doang. Cuman perlu yogurt original, pisang, sama biskuit. Dan yang aku suka, bikinnya itu nggak ribet sama sekali kok. Tinggal tuangin yogurt original ke dalam wadah seperti ini. Lalu kita tambahin remahan biskuitnya. Kalau udah rata, lapisin lagi sama yogurtnya. Lihat deh, yogurtnya se-creamy itu, beneran tempting banget. Nah, kalau udah, ini kita tinggal ulangin aja susunannya sampai wadahnya penuh. Terus di sini aku tuh pakai yogurt Cimory karena aku suka banget sama rasanya yang creamy gitu loh. Jadi ini tuh bakal bikin rasanya jauh lebih balance. Nah, kalau wadahnya udah penuh, terakhir ini kita tinggal plating lagi aja sama remahan biskuitnya. Dan kalau dilihat-lihat ini tuh jadi mirip dessert box ya. Oke, ini prosesnya udah selesai. Terakhir kita tinggal simpan aja di kulkas selama kurang lebih 3 sampai 4 jaman lah. Dan nanti setelah dingin hasilnya tuh bakal kayak gini nih. Teksturnya jadi mirip puding, terus dia kelihatan creamy dan super cantik banget layarnya. Asli, ini enak banget sih. Selain teksturnya yang creamy, dia tuh ada rasa segar dari yogurt yang bikin makin nikmat. Emang ya, tren yogurt Cimory tuh nggak habis-habis dan nggak ada yang fail. Pokoknya udah deh, daripada pusing-pusing mikirin mau bikin dessert apa, udah paling bener bikin pusang aja guys. Jadi jangan lupa cobain juga bikin di rumah. Ayo temenin aku bikin orderan pertama Dubai Chewy Berry-nya Krabby Bakes. Jujur, dari kemarin aku tuh masih nggak nyangka sama antusias kalian. Karena waktu pertama kali aku upload video menu ini, aku tuh cuman berharap banyak dari kalian yang tertarik. Tapi ternyata responnya tuh jauh lebih besar dari yang aku bayangin. Nah, hari ini tuh kebetulan kita lagi ngerjain semua orderan Dubai Chewy Berry. Kita mulai dari pilih stroberinya satu persatu, bikin coklat lelehnya, sampai masuk ke proses packing. Nah, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah order. Terima kasih karena udah selalu penasaran sama menu-menu baru Krabby Bakes dan percaya buat cobain menu dari batch pertama ini. Semoga nanti kalau produknya udah sampai, kalian gak cuma suka sama tampilannya, tapi juga suka sama perpaduan strawberry fresh, coklat yang creamy, dan di OG Dubai Chewy Cookie kita. Sekali lagi thank you so much buat semua support dan antusiasnya. And see you guys di menu-menu seru Krabby Bakes berikutnya. Hari ini aku tuh mau bikin salah satu menu yang lagi lewat mulu di FYP aku. Jadi menunya itu adalah asinan sultan dan ini tuh resepnya Kak Devi Anastasia. Dan jujur aja ngeliatin video orang makan ini tuh bikin ngiler banget. Akhirnya ya udah aku mutusin buat coba bikin sendiri deh di rumah. Oke, karena judulnya asinan sultan, jadi di sini kita akan pakai buah-buah yang premium tentunya. Dan untuk buahnya di sini aku ada pakai strawberry, anggur hitam, anggur hijau, nanas, cherry, leci, dan pomegranate. Nah, cara buatnya juga super gampang banget. Pertama udah pasti kita siapin dulu semua buahnya. Setelah itu lanjut kita siapin mangkok dan kita masukin semua buah-buahan yang tadi udah kita siapin. Nah, lanjut sekarang kita tambahkan perasan jeruk songkit, kiamboy, dan cabai rawit sesuai dengan selera. Kalau udah, terakhir banget ini kita tinggal tambahin aja jus pomegranate yang tadi udah dibuat sekalian sama air madunya. Nah, ini kita tinggal aduk aja sampai semuanya tercampur rata dan udah selesai. Ini bisa langsung aja dikonsumsi, tapi kalau mau lebih enak kalian bisa diemin dulu di kulkas semalaman. Kalau boleh jujur, ini tuh adalah resep asinan terenak sih menurut aku. Dan gak heran sih kalau resep ini tuh sampai viral dan banyak banget juga yang suka.